Yo guys, ketemu lagi dan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tuhnya guys. Oke, hari ini tanggal 1 April 2023 guys. Dan seperti biasa guys, kita ingatkan ya, mumpung sekarang ini weekend. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin hari ini merayakan weekendnya, untuk selalu ya mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada, apalagi di keramaian. Dan berhubung sekarang masih dalam suasana bulan Ramadan ya, kita ucapkan juga selamat yang masih menunaikannya. Dan buat teman-teman yang masih di perjalanan, kita ingatkan juga untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas guys. Oke, kita langsung aja ya melihat bagaimana update dari global crypto market cap. Seperti yang terlihat di sini dari data coin market cap mengalami kenaikan ya, meskipun tipis di 0,93% ya, cukup bagus untuk mengawali weekend ini guys. Dan tentu saja itu adalah efek dari kontribusi Bitcoin dan juga teman-temannya. Kalau kita lihat di sini untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam mengalami kenaikan meskipun tipis ya di 0,62%. Tapi sebenarnya kalau kalian lihat di pergantian candle untuk hari ini tuh sempat naik ya, meskipun sekarang udah turun lagi. Nanti kita akan coba cek di grafiknya. Kemudian untuk Ethereum mengalami kenaikan juga ya, tipis di posisi 0,47% guys. Kemudian untuk BNB juga tipis meskipun merah guys di 0,8%. XRP, Polygon, Dogecoin, Solana juga hijau meskipun tipis. Dan untuk Cardano ini cukup lumayan guys ya di 5% guys. Kemudian untuk Polkadot, Litecoin, Shiba Inu, Tron dan yang lain-lain ini pergerakannya tidak terlalu signifikan ya. Masih mengikuti pergerakan harga dari Bitcoin guys, dan rata-rata pergerakannya antara 0 sampai 2% saja guys. Oke, nanti kita akan update lagi. Kemudian kalau kita lihat ya bagaimana pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri, seperti yang terlihat dalam chart di sini ya, cukup menarik. Dimana untuk close candle-nya kemarin ini cukup bagus ya kalau menurut saya pribadi, karena tadi pagi sempat menembus di area ungu ini guys. Dan kalau kalian lihat di sini ada area di Fibonacci retracement tepatnya di 0,618 ya. Setelah tersentuh tadi pagi langsung turun lagi guys. Jadi seumpama nanti untuk area 0,618 Fibonacci retracement ini bisa tertembus dan valid, maka ada kemungkinan untuk bisa menembus di harga 30.000, 31.000, bahkan bisa menyentuh di area Fibonacci 0,5 guys. Ini keren banget, kita tunggu aja nanti seperti apa ya perkembangan ekonomi secara makro ya. Karena kalau saya lihat sepertinya sentimen positifnya masih bagus untuk beberapa hari ke depan ya. Dan kita doakan semoga keadaan ekonomi membaik dan gairah ekonomi lagi akan segera kembali seperti semula guys. Kita doakan seperti itu ya. Dan untuk hari ini guys, informasi pertama kita lansir langsung dari Yuda Today ya. Dan di sini diinformasikan bahwa Shibarium ini mencapai pencapaian besar guys dengan total transaksi sebanyak 1 juta transaksi guys. Nah, ini menarik ya. Tentu saja ini membuktikan bahwa antusiasme dari pecinta kripto untuk Shibarium ini sangat besar banget ya. Jadi jumlah total transaksi di Papinet ini adalah Shibarium versi beta kemarin ya yang sudah diluncurkan. Ini telah melewati angka 1 juta transaksi guys, seperti yang dilaporkan ya oleh Blockscout. Jadi uji beta Shibarium yang diluncurkan pada 11 Maret kemarin berhasil melewati tonggak sejarah ya, hanya dalam waktu 20 hari saja guys. Lonjakan transaksi di Papinet yang tidak terduga ya pada hari Selasa 28 Maret kemarin juga berkontribusi terhadap hal ini guys. Pada saat itu 144.458 transaksi ini melewati jaringan uji coba ini ya dalam satu hari saja guys, jika datanya dapat dipercaya ya. Selain jumlah total transaksi di Shibarium versi betanya ini ya yang sudah mencapai 6 digit, maka jumlah dompet di jaringan uji coba juga telah mencapai angka yang signifikan guys. Jumlahnya saat ini adalah sekitar 200.000 wallet ya, atau alamat wallet, yang berarti peningkatannya rata-rata di 10.000 alamat wallet baru ya setiap hari guys. Namun kenyataannya sedikit berbeda ya, dengan jumlah yang benar-benar berlipat ganda hanya dalam 2 hari terakhir. Tentu saja guys, hal pertama yang perlu diingat ya adalah bahwa ini semua adalah indikator aktivitas dalam jaringan uji coba yang baru saja digunakan ini guys. Dan lonjakan tiba-tiba seperti itu adalah hal yang biasa katanya. Gambaran yang sebenarnya akan menjadi jelas ketika Shibarium nanti digunakan pada jaringan utama ya, atau mainnetnya nanti guys. Meskipun tidak ada tanggal pasti ya untuk peluncuran mainnet dari Shibarium ini ya, komunitas Shiba mengharapkan rilis penuh selama tahun ini guys. Jadi mengingat keinginan tim pengembang Shibarium untuk menyediakan protokol dengan segera dan tanpa kekurangan, seperti yang telah dinyatakan oleh Satoshi Kusama sendiri ya berkali-kali guys. Hal ini tampaknya masih jauh untuk saat ini. Dan kita tunggu aja guys kejutan apa lagi untuk Shibarium ini, karena cukup menarik untuk diikuti. Kemudian masih dari sekitar Shibarium ya, kita lansir juga dari Yuda Today bahwa PawSwap
Decentral Exchange yang berorientasi pada Shibarium yang bertujuan untuk mengintegrasikan 7 chain guys, atau 7 blockchain guys. Nah, ini menarik ya. Jadi pengguna Twitter dengan akun @dzex ini telah membagikan tangkapan layar dengan pesan dari pengembang bursa terdesentralisasi dari PawSwap, di mana ia membagikan blockchain mana yang direncanakan untuk diintegrasikan ke dalam Decentral Exchange-nya. Dia juga menyebutkan Bitcoin sebagai salah satu yang sedang dipertimbangkan untuk diintegrasikan guys. Nah, ini cukup menarik ya. PawSwap memperluas jangkauan blockchain-nya. Menurut pesan dari pengembang atau developer ya, tim bermaksud untuk menambahkan blockchain berikut ke dalam ekosistem PawSwap. Antara lain ada Polygon, kemudian Shibarium, dan juga PawChain. Ethereum telah diintegrasikan dan para pengembang saat ini sedang sibuk membangun jembatan atau bridge ke BNB Chain, seperti yang telah dibahas sebelumnya ya oleh You.Today guys. Pengembang yang tidak disebutkan namanya menyatakan bahwa 4 chain atau rantai akan ditambahkan pada akhir tahun ini guys, dan Bitcoin serta Ordinals juga sedang dilihat guys, tetapi mereka bukan masalah prioritas saat ini. Dia menyatakan bahwa tim tidak memiliki rencana untuk mengembangkan pasar NFT untuk jaringan lain dan fokus pada penyelesaian dan peningkatan masalah untuk membuat ruang kripto secara keseluruhan lebih mudah diakses dan bermanfaat guys. Sebelumnya ya, You.Today juga melaporkan bahwa tim dari PawSwap sedang melakukan persiapan guys untuk mulai menguji Decentral Exchange di jaringan Shibarium Layer 2 ini. Saat itu, seorang admin Paw di media sosial Discord yang menggunakan nama samaran Ribosi menyatakan bahwa token SHIB, kemudian token Paw dan juga token Bond akan mendapatkan keuntungan dari PawSwap ini yang mengintegrasikan jaringan Shibarium guys. Token Bond akan digunakan sebagai gas di Shibarium dan pengguna akan membayar biaya transaksi di dalamnya. 70% dari biaya dasar akan dikonversi ya ke Shiba Inu dan kemudian akan di-burn atau dibakar oleh tim pengembang. Menurut artikel Medium baru-baru ini ya dari pengembang Shiba Inu guys. Token Paw sedang dalam pembicaraan dengan bursa tentang daftar potensial seperti yang dilaporkan oleh You.Today sebelumnya. Tim PawSwap saat ini sedang berkomunikasi dengan beberapa bursa kripto mendiskusikan daftar potensial token Paw ini guys. Di antaranya adalah 3 platform utama dan 4 platform yang lebih kecil menurut pengembang dari PawSwap ini guys. Pada bulan Februari dan Maret secara keseluruhan, token meme dari Paw ini telah ditambahkan ya oleh setidaknya 10 bursa utama, termasuk Lbank, Bitmart, Gate.io, dan lainnya guys. Pada saat penulisan, Paw diperdagangkan pada harga 0,00 sekian 3068 dolar ya, setelah penurunan marginal selama 24 jam terakhir menurut data yang disediakan oleh CoinMarketCap guys. Jadi menurut saya ini cukup bagus ya dari PawSwap ini, karena bisa dibilang PawSwap nanti kedepannya akan menjadi salah satu DEX utama ya di Shibarium nanti guys. Jadi peluangnya cukup bagus guys. Ini seperti halnya kayak SushiSwap ya di Ethereum. Ini keren banget, dan mumpung sekarang belum ngepam untuk harganya, kalian bisa akumulasi untuk token Paw ini guys. Sudah ada di beberapa exchange yang kita sebutkan tadi. Kemudian kita lanjut guys untuk informasi berikutnya, dan ini berhubungan dengan Bitget ya. Seperti yang sudah kalian lihat beberapa hari ini belum ada informasi yang cukup menarik ya. Dan sekarang ada informasi yang cukup menarik dari newsbtc.com ya tentang Bitget ini, khususnya untuk token Bryce ya. Dimana di sini untuk Q-Bryce yang didukung Bitget ini siap mengungguli pesaing dengan peluncuran mobil listrik pertama ya pada 3 April nanti guys. Nah, ini menarik ya. Jadi Q-Bryce ini merupakan kendaraan bertenaga listrik yang dikembangkan oleh Bitget ini. Ini keren banget ya. Jadi Q-Bryce yang didukung oleh Bitget siap untuk mengubah permainan di dunia mobil listrik guys, dengan peluncuran mobil listrik pertamanya ya pada tanggal 3 April nanti guys. Jadi sekitar 3 hari lagi guys dari sekarang ya. Perusahaan ini telah mengumumkan bahwa mereka akan merilis rincian mobil tersebut di situs webnya guys, yang diharapkan dapat menarik perhatian yang signifikan dari para investor dan penggemar mobil. Mobil listrik baru ini yang akan bersaing dengan merek mobil besar ya seperti Tesla, BYD, ini diharapkan dapat secara signifikan meningkatkan adopsi koin Bitget guys, yaitu Bryce, dan memicu lebih banyak permintaan dari investor, terutama dari pemegang Ethereum, Shiba Inu, Polygon, dan juga Polkadot. Mobil listrik Q-Bryce adalah mobil canggih dengan fitur-fitur yang akan menyaingi mobil-mobil terbaik di pasar guys. Langkah Q-Bryce ini diharapkan dapat mengungguli Bitget ya dari mata uang kripto lainnya, karena menampilkan keserbagunaan Bitget itu sendiri ya sebagai platform dengan aplikasi di dunia nyata guys. Bitget telah mengalami lonjakan nilai sejak 8 Februari ya karena peluncuran Bitget Chain, kemudian perilisan versi beta untuk Bitget Exchange,
kemudian kemitraan baru dan juga pelistingan di bursa, dan peluncuran program BitGet Startup Studio. Peluncuran QBryce dan pengenalan mobil listriknya merupakan tonggak penting ya bagi BitGet yang akan membuka jalan bagi perkembangan yang lebih menarik dalam peta jalan BitGet versi 2, termasuk pasar yang terdesentralisasi, Operation System atau OS, dan juga PayBryce. Hal ini juga diharapkan dapat menarik lebih banyak investor ya ke BitGet yang telah mengalami peningkatan sekitar lebih dari 200% guys di bulan Agustus kemarin, dan diharapkan dapat berkinerja lebih baik lagi di bulan September nanti guys. Sebagai kesimpulannya guys ya, jadi peluncuran mobil listrik pertama dari QBryce ini ya tentu saja akan mengguncang pasar mobil listrik guys, dan memposisikan BitGet sebagai pemimpin dalam dunia mata uang kripto ini guys. Dengan langkah ini, para investor dapat berharap ya untuk melihat peningkatan permintaan untuk koin BitGet ke depannya, yaitu Bryce, dan mata uang kripto ini siap untuk melanjutkan lintasan kenaikannya guys. Nah, ini keren banget ya yang dilakukan oleh BitGet ya dengan peluncuran QBryce ini, dan bisa dibilang ini adalah project satu-satunya di dalam bidang kripto yang mempunyai project untuk pengembangan mobil listrik guys. Ini keren banget ya, dan ini menjadi salah satu potensi yang tidak dimiliki oleh project-project kripto lainnya. Jadi kita tunggu aja nanti perkembangan seperti apa guys, apakah akan sangat berefek khususnya untuk harga dari token BitGet itu sendiri, yaitu Bryce. Kita nantikan ya. Kemudian informasi berikutnya kita lansir dari You.Today guys, dan di sini juga cukup bagus informasinya, di mana untuk Baby Dogecoin guys, ini akan mencetak pencatatan bursa utama guys, dan karena berita ini harga telah bereaksi ya dengan lonjakan di 33% guys. Ini keren banget ya. Jadi Baby Dogecoin telah mengumumkan ya daftar 10 besar bursa atau exchange barunya setelah membuat komunitasnya bersemangat tentang apa yang bisa dilakukannya guys. Seperti yang dilaporkan, Baby Dogecoin mengisyaratkan akan segera masuk dalam daftar 10 besar bursa kripto. Dalam tweet baru-baru ini ya, tim Baby Dogecoin mengumumkan daftarnya di Bybit guys sebagai bursa cryptocurrency terbesar ke-6 guys di dunia. Ini keren banget ya. Seperti yang bisa kalian lihat di akun resmi baby.swap.com. Nanti kalian bisa cek sendiri untuk lebih lengkapnya ya. Bursa kripto yang berbasis di Singapura ini memiliki aset senilai 3 miliar dolar yang dibuktikan dengan bukti cadangannya guys. Pada peringkat bursa crypto coin market cap, Bybit berada di urutan kelima terbesar dengan volume perdagangan 24 jamnya sebesar 767 juta dolar. Jadi Bybit ini bukanlah exchange abal-abal ya. Ini keren banget kalau memang Baby Doge ini akan listing di Bybit. Diharapkan bahwa daftar bursa baru ini akan meningkatkan exposure ya untuk Baby Dogecoin ke jutaan pengguna dan institusi di seluruh Asia dan lebih dari 160 negara. Bybit juga menggunakan akun Twitternya ya untuk merayakan pencatatan tersebut guys. Dan menurutnya, Baby Dogecoin akan terdaftar di platform perdagangan spot sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Setoran Baby Dogecoin atau deposit ya, ini akan dibuka pada tanggal 31 Maret 2023 ya, kemarin berarti guys, pukul 10 waktu UTC, sebelum pencatatan aktual di platform pada 4 April 2023 ya, pukul 8 waktu UTC guys. Untuk withdraw atau penarikan dana akan diaktifkan pada tanggal 5 April 2023 pukul 10 waktu UTC setelah pelistingan guys. Baby Doge akan tersedia bagi pengguna untuk diperdagangkan melalui spot grid bots. Jadi nanti kalian bisa manfaatin ya sebaik-baiknya kesempatan ini. Kemudian reward sebanyak 32 triliun Baby Dogecoin. Nah, ini menarik juga ya. Jadi Bybit juga akan mengadakan giveaway guys untuk Baby Dogecoin senilai 32 triliun token Baby Doge untuk merayakan pencatatan tersebut guys. Seperti yang dinyatakan ya dalam postingan blog pada tanggal 31 Maret 2023 nanti pukul 10 waktu UTC hingga tanggal 18 April di 2023 ya pukul 8 waktu UTC. Pengguna dapat menyetor Baby Dogecoin dalam jumlah tertentu untuk mendapatkan hadiah 20 triliun Baby Doge. Nah, ini keren banget ya. Jadi dalam putaran promosi lainnya yang berlangsung mulai 4 April 2023 pukul 8 pagi waktu UTC hingga 18 April 2023 pukul 8 pagi waktu UTC, pengguna dapat menukarkan Baby Dogecoin dalam jumlah tertentu untuk mendapatkan hadiah Baby Doge senilai 12 triliun guys. Seperti yang dilansir ya dari akun resmi Baby Doge Web, kalian bisa cek sendiri nanti untuk giveaway-nya. Caranya cukup gampang ya untuk mengikutinya guys. Baby Dogecoin juga mengumumkan hadiah $500 guys untuk pengguna yang memenuhi syarat. Menjelang pencatatan atau listingan utama ya untuk Baby Dogecoin ini melonjak lebih dari 35% guys untuk harganya, mencapai level tertinggi intraday-nya di 0,00 sekian 3072 dolar sebelum mengurangi beberapa keuntungannya guys. Harga Baby Dogecoin adalah di 0,00 sekian 2734 dolar ya pada saat penulisan, naik 16,87%
25,57% dalam 24 jam terakhir dan 25,57% dalam 7 hari terakhir guys, menurut data dari CoinMarketCap. Ini keren banget ya. Dan semoga aja kalau memang benar Babydots ini akan segera listing di 10 exchange besar. Ini akan keren banget tentunya guys. Dan diawali dari Bybit ini akan menjadi acuan ya. Dan ini membuktikan bahwa Babydots pun juga mempunyai potensi seperti halnya Shiba Inu guys. Ini keren banget ya. Kita tunggu nanti update-nya seperti apa. Dan untuk informasi terakhir, ini cukup menarik informasinya guys. Kita lansir dari CoinDesk. Dan di sini diinformasikan ya bahwa ZeroSync dan Blockstream ini akan menyiarkan untuk zero knowledge dari Bitcoin guys. Dan ini keren banget tentunya. Jadi para mitra mengatakan bahwa menggunakan Zero Knowledge Proof akan memungkinkan node Bitcoin untuk melakukan sinkronisasi dengan cepat dari mana saja di dunia guys. Bahkan tanpa internet. Nah ini keren banget. Asosiasi ZeroSync, Nirlaba Swiss, dan perusahaan infrastruktur Bitcoin yaitu Blockstream mengatakan bahwa mereka berencana untuk menyiarkan Zero Knowledge Proof untuk Bitcoin guys. Yang merupakan jenis kriptografi yang menjadi salah satu tren teknologi blockchain terpanas di tahun 2023 ini ya. Dari satelit milik Blockstream sendiri. Menggunakan ZK Proof untuk memvalidasi blockchain Bitcoin berarti node tidak perlu mengunduh data sebesar 500 GB yang saat ini harus dilakukan ya. Dan oleh karena itu dapat melakukan sinkronisasi dalam sepersekian detik saja guys, bukan dalam hitungan jam atau hari. Seperti yang dilansir ya dari akun resmi Twitter dari ZeroSync ini. Kalian bisa baca sendiri ya untuk lebih lengkapnya. Jaringan satelit Blockstream menyediakan akses global gratis ke Bitcoin dengan menyiarkan blockchain ke seluruh dunia, termasuk area dengan jangkauan internet yang tidak dapat diandalkan. ZeroSync mengharapkan siaran eksperimental pertama akan dilakukan pada akhir tahun ini. Asosiasi ZeroSync yang baru dibentuk diluncurkan pada hari Selasa dan berencana untuk membantu meningkatkan skala Bitcoin dengan menggunakan Zero Knowledge Proof atau ZK Proof, sebuah teknik kriptografi untuk membuktikan keabsahan sebuah informasi tanpa mengungkapkan informasi itu sendiri guys. Ini keren banget ya. Keamanan Bitcoin mengharuskan setiap peserta untuk memverifikasi setiap transaksi, kata salah satu pendiri dari ZeroSync yaitu Robin Linus kepada CoinDesk. Hal itu tidak berjalan baik ya sampai sekarang dan sistem bukti seperti Stark telah ditemukan. Menerapkannya untuk menghasilkan bukti status rantai Bitcoin dan menyiarkannya melalui satelit dapat membawa Bitcoin ke hampir semua orang di dunia. Jangan percaya, tapi harus verifikasi. Nah ini keren banget guys ya, jika memang nanti bisa terrealisasi untuk Zero Knowledge Proof dari Bitcoin ini guys, yang tentu saja akan membuat penskalaan dari Bitcoin ini bisa berkali-kali lipat guys. Dan tentu saja akan lebih cepat. Ini keren banget. Dan tentu saja untuk penggunaan Bitcoin ke depannya, jika memang ya ini benar-benar terrealisasi, maka adopsi ke dunia nyata pun akan sangat mungkin terjadi guys. Meskipun sekarang sudah ada yang namanya Lightning Network, tapi dengan adanya Zero Knowledge Proof dari Bitcoin ini ya, bahkan diklaim tanpa internet pun masih bisa melakukan transaksi guys. Ini akan sangat keren banget yang akan membuat adopsi kripto khusus untuk Bitcoin ini meledak ke depannya guys. Oke. Jadi menurut kalian bagaimana guys? Apakah sekarang mulai merasa bullish untuk Bitcoin ini ke depannya? Kalian bisa tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya guys tentang hal ini, dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.